yang benar nih, latar belakang ini keren nih, sudah pakai backstopnya udah bagus gitu. Nanti kita tipu Pak Dir. Benderanya udah ada itu. Ya sudah. Ada, ya. Oke. Sehat Bu Dir? Gantung. Ya, pelan-pelan. Ya. Pak Dir Iwan, Pak Dir Edison sudah hadir belum ya? Oh, jangan salam sehat. Alhamdulillah. Prosdek. Ini saya OTW. Oh, TV. Alhamdulillah. Berjemur dulu tadi. Alhamdulillah, udah. Yang penting Saya nunggu-nunggu perintah ada WFH enggak nih? Enggak. Nah itu sebetulnya sama. Soalnya malahan Pak Direktur di hotel lebih keren. Sama perasaan kita, aduh. Perasaan siapa ya? Yang nganter cakep nih. Ini yang enak nih Pak Pari sih lagi di pinggir laut ini. Mana? Itu Pak Pari tuh. Siap Pak Dir. Lagi berjemur Pak. Guys, man. Saudara, sehat Bu Sonda? Udah di kantor. Ya, Pak Dir Iwan sudah gabung ini. Pak Dir, sehat Pak Dir? Masih positif gitu ya. Terus ada teman-teman bahkan malah di daerahnya tertahan karena positif gitu. Nah, oleh karena itu kita kemarin juga mengambil kesepakatan untuk perjalanan dinas kita coba stop dulu. Terus kemudian implikasinya bagaimana kalau perjalanan dinas itu nominatif. Nah, hari ini saya membuat surat ke Menteri Keuangan untuk memastikan bagaimana nasib nominatif perjalanan dinas kita. Ya. Kemarin dari bagian keuangan menyampaikan bahwa tidak ada masalah, Bu, untuk situasi sekarang ini, situasi darurat, maka akan ada kebijakan yang juga darurat gitu. Artinya bahwa tidak lagi dibatasi 1 bulan, kemudian kalau tidak dilaksanakan kemudian angus gitu. Nah, tapi saya membutuhkan dasar yang benar-benar bisa menjadikan dasar bagi kita semua. Maka surat saya nanti akan saya sampaikan kepada Menteri Keuangan terkait dengan masalah perjalanan dinas nominatifnya. Nah, untuk rapat-rapat juga seperti itu. Rapat-rapat sementara kita secara virtual dulu. Tidak kita lakukan kumpul-kumpul dulu gitu. Terus kemudian bagi yang sudah melakukan kontrak dengan hotel bagaimana gitu. Nah, akhirnya kemarin ya sudah untuk SUPD 3 Pak Kasubag TU-nya mempertanyakan tentang bagaimana pengembalian dari hotelnya karena sudah ada kontrak dan lain-lainnya. Akhirnya ya sudah nggak memungkinkan juga untuk kita stop, maka silahkan diteruskan. Yang penting protokol kesehatan tolong diketatin. Karena apa? Informasi bahwa virus model yang sekarang ini berpapasan saja bisa nembus gitu. Nah, makanya apalagi kita duduk berkerumun, berkumpul dalam satu atap, satu ruangan ber-AC, melekep di dalamnya. Ini dikhawatirkan ya saling singgung, saling tular itu ada di sana gitu. Nah, ini tolong Pak Dir 3 untuk hati-hati, protokol kesehatan dikepatin, masker tolong ya melekep tapi dibuain gitu ya.
supaya ya kita semua terhindar dari permasalahan paparan COVID ini. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, terkait WFH WFO. Nah, pada kesempatan itu juga saya sampaikan kita akan mengambil kebijakan untuk Senin Selasa. Kita ASN kita WFH-kan. Nanti yang masuk direktur TU dan Kasubdit yang ditunjuk untuk piket. Yang paling prioritas untuk membantu direktur. Sehingga di kantor ini benar-benar hanya kami gitu, yang ada di kantor ini. Teman-teman yang WFH, tolong tidak kemana-mana. Jadi tetap di rumah dan siap-siap kalau ada permintaan bantuan dari kantor. Ini untuk WFH, WFO. Pak Budiono kayaknya goyang-goyang, ini masih di mobil ini kayaknya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tim Crisis Center Bangda. Mohon maaf, ini saya laporkan. Dan untuk pertemuan kemarin, kami benar-benar di tataran teknis, Bapak-Bapak Direktur, karena Bapak-Bapak Direktur, Bapak Ibu Direktur, itu sebagai tim pengarah dalam Crisis Center Bangda. Tetapi karena ini untuk penanganan, kecepatan layanan, maka tim teknis yang kami kumpul kemarin untuk bergerak cepat, sehingga kami tidak mengundang para direktur. Nah, hasil kesepakatan itu kami laporkan ke Ibu Dirjen secara informal, dan beliau menyetujui, maka segera kami laporkan juga kepada seluruh jajaran di eselon 2-nya. Dan alhamdulillah, para direktur juga sudah langsung menginformasikan kepada semua jajarannya. Ya, ada yang menuliskan atau menyampaikan kebijakan itu secara tertulis melalui nota dinas di lingkungannya, ada yang melakukan Zoom meeting, menjelaskan kepada semua pasukannya, ada yang melalui grup WA direktoratnya, tapi ada yang masih bingung, tadi pagi masih nanya-nanya, kita WFH apa WFO ini? Nah, ini tolong sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kenapa kebijakan ini diambil? Karena secara tertulis itu juga tidak ada arahan dari Pak Menteri untuk semuanya WFH gitu. Dari Sekjen biasanya kan ada surat edaran seperti 75, 25 itu kan ada ketegasan seperti itu. Nah, ini tidak ada, tetapi kita memaknai kebetulan setelah tim crisis center rapat paginya, siang dan sorenya Presiden mendeklar tentang PPKM darurat. Nah, kita kemudian mendasarkan pada PPKM darurat itu, ya apa yang kita sepakati itu menjadi relevan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama laksanakan situasi darurat ini, seperti tadi yang Pak Dir PIPD juga sampaikan. Yang WFH, tolong tetap di rumah. Yang WFO, untuk yang piket dan yang benar-benar prioritas untuk harus hadir ke kantor, silakan kerja di kantor. Nah, tadi harapannya kita semua artinya di jajaran eselon 1-2-nya juga kalau bisa WFH juga gitu. Nah, ini saya pikir masih belum bisa mengiyakan dan mentidakkan Pak Dir, karena apa? Bangda itu semua urusan ada. Nah, ketika permasalahan terkait dengan semua urusan itu, Menteri Dalam Negeri selalu ada juga di sana. Nah, implikasinya adalah penyiapan bahan Pak Menteri itu selalu dimintakan dari Bangda. Nah, oleh karena itu saya pikir momentum WFH, momentum dengan cara virtual ini juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan ketika kita tidak di kantor. Pak Dir PIPD tadi sampaikan bahwa kita tidak bisa kerja karena dokumen-dokumen itu ada di kantor. Nah, ini sekarang menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana menyikapi supaya ke depan dimanapun kita berada, kita bisa kerja. Nah, untuk yang
e-signing, ya. Saat ini saya baru menguji coba untuk sekretariat Dirjen, artinya sekretaris kebijakan-kebijakan yang ditandatangan sekretaris, saya lakukan secara virtual, secara e-signing gitu. Nah, ini saya masih menemui beberapa kendala karena teman-teman kadang-kadang tanggal mundur gitu. Nah, ini saya pikir ini menjadi bahan evaluasi saya untuk saya berlakukan pada semua direktur. Dan dimanapun kita kerja, dimanapun berkas itu, saya bisa melakukan penandatanganan. Gitu. Saya pikir ini terkait dengan masalah mekanisme kerja di sisi apa yang sudah dilakukan dalam rangka penanganan COVID. Nah, untuk penanganan COVID realnya, secara aktualnya, bagi ASN yang sudah terkonfirmasi positif, maka masing-masing melaporkan di sisi itu ada semua kasus bak TU-nya, kepala rumah tangga direktoratnya. Jadi apapun yang terjadi di direktorat itu, kasubagnya harus tahu. Maka alhamdulillah ini kemarin Sabtu Minggu juga para kasubag yang melaporkan di direktorat kami ada tambahan 1 terkonfirmasi atas nama ini, nomor telepon segini. Jadi langsung ada 2 penanganan. Secara medis, dokter poliklinik segera menyiapkan obat, pendistribusiannya oleh sopir Bangga dan mobil operasional Bangga. Jadi supaya cepat, kalau kemarin kan pakai Gojek, Gosen, dan melalui teman-teman PNS yang dekat rumahnya gitu, ini supaya ada kepastian dan ada kecepatan, sekarang melalui bagian umum, sopir dan mobilnya disiapkan untuk segera menyampaikan obat-obatan kepada yang terpapar. Nah, bagi TU, kasubag TU dengan bagian umum, ini bekerja sama untuk penanganan yang di luar obatnya. Mungkin ada asupan-asupan selain dari obat, ini tolong nanti bersama-sama kasubag TU dengan bagian umum untuk menangani teman-teman yang terpapar COVID. Karena yang terpapar COVID itu bukan hanya ASN sendiri, kadang-kadang seluruh keluarganya gitu. Nah, ini kalau satu rumah positif semua kan jadi lumpuh untuk keluar. Ini perlu bantuan dari kantor gitu. Nah, ini perlu ada perhatian dari kita. Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan penanganan COVID. Mohon maaf, kemarin sebenarnya usulan untuk WFH 100% itu sudah 2 hari sebelum hari Sabtu, artinya Kamis Jumat ada yang mengusulkan supaya di WFH-kan gitu. Tapi situasinya masih belum memungkinkan. Dan ketika kita mengambil keputusan Senin, Selasa kita WFH-kan, kebetulan relevan dan dengan kebijakan PPKM darurat ini. Nah, ini hari ini adalah pertama kita melaksanakan kebijakan PPKM darurat ini yang WFH, yang WFO juga teman-teman saya di sekretariat ini melaporkan, kami kena penyekatan, jadi tidak bisa masuk, tidak bisa melewati jalur ini itu gitu. Ini kita berharap memang ya kalau bisa kita WFH-kan, pekerjaan kita tangani secara daring dari rumah, silakan saja kita tetap lakukan secara virtual. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, untuk kebijakan absensi untuk yang PNS, tolong ikuti aturan main WFH. Ya, isi absensi ke mobile simpaknya masing-masing, isi kerja sebagaimana mestinya supaya tunjangan kinerja kita tetap bisa kita penuhi 100%. Nah, untuk yang non PNS, tolong karena alatnya baru ada fingerprint, nah, bagi yang sekarang WFH, maka silakan Bapak Ibu Direktur bagaimana mengabsensi para non PNS tersebut dalam rangka membantu kinerja direktoratnya masing-masing. Saya rasa itu Pak Direktur PPD, beberapa hal khususnya terkait dengan penanganan COVID dan kebijakan WFH WFO kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu PLH Dirjen Bina Pemandangan Daerah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jam sudah menunjukkan pukul 9. Biasanya kalau jam 9 itu sudah banyak undangan dari kementerian yang harus dilayani. Maka mohon maaf untuk pertemuan kali ini saya tidak membuka tanya jawab ya Bu PLH. Jadi kita memang cuma dapat jatah 1,5 jam. Kita akan mengakhiri apel ini. Namun sebelum mengakhiri, saya tadi cari nama-nama yang kira-kira berdoa siapa. Saya coba telepon kok nggak ketemu ya sudah. Oleh karena itu, untuk kepentingan kita bersama hari ini dan selanjutnya supaya diberikan kesehatan dan juga untuk saudara kita, orang tua kita, teman kita, baik yang dari Bangda maupun dari luar, yang telah mendahului kita semua, saya pikir tidak ada salahnya kita mengheningkan cipta bersama-sama, berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, barang 1-2 menit. Mudah-mudahan apa yang kita heningkan itu dapat diterima di sisi Allah SWT untuk saudara kita, untuk teman kita yang mendahului kita, dan untuk perlindungan kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk semuanya, saudara kita maupun diri kita sendiri. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kami selesaikan tugas saya sebagai apel, sebagai pemimpin apel pada hari ini. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Yose, bagian umum yang bertanggung jawab kepada penyelenggaraan rapet. Silakan Pak Yose, apakah ditutup atau bagaimana? Selamat pagi, mohon izin Bapak Ibu PLH Dirjen, Bapak Ibu Direktur yang kami hormati. Kembali kepada tadi Pak Direktur mengatakan bahwa karena ini mengenai waktu, mungkin ini kita mengikuti aja yang tadi dari teman-teman perencanaan untuk mengikuti sisi absensinya ini, biar nanti sebagai dokumentasi kita dalam apel pagi hari ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mohon izin Pak Direktur, Bu PLH Dirjen. Selamat pagi, mohon izin. Oke, terima kasih Pak Jose, terima kasih Bapak Ibu Direktur. Apel pagi sudah kita laksanakan. Ya, kita selalu melakukan evaluasi dan evaluasi bagaimana komunikasi kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Kalau kemarin kita berpikir situasi tidak sedarurat bumi gitu ya, sehingga apel pagi kita laksanakan setiap hari Senin. Tapi melihat situasi seperti ini, kita harus WFH. Maka saya pikir lebih lanjut nanti agenda kumpul-kumpul seperti ini tidak harus setiap hari Senin, Pak Direktur, Ibu Direktur, bagaimana kita intensifkan, apakah harus dengan seluruh ASN, apakah cukup di jajaran-jajaran tertentu, yang jelas nanti akan kita lakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja kita, perbaikan komunikasi lebih lanjut kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita di Dirjen Bina Bangda ini. Ini 2 kali apel kita, sementara kita masih monolog ya, informasi disampaikan oleh pimpinan apel, dan mungkin nanti di luar hari Senin kita bisa melakukan diskusi, sehingga tidak lagi monolog, tetapi bisa kita lakukan secara dialog. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, selamat melanjutkan melaksanakan tugas-tugas, ya. Ada undangan-undangan dari kementerian lembaga yang mohon di rumah masing-masing tetap kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita tersebut. Ya, bagaimana teman-teman mitra KL kita, kalau rapat dengan Bangda, kita lihat mereka ada di rumah, jadi kita juga sekarang melakukan hal yang sama. Kita optimalkan pelaksanaan tugas fungsi kita dari rumah masing-masing. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Direktur memanggil rekan-rekan sekalian, tolong segera meluncur ke kantor untuk membantu, karena pasti kalau sudah membutuhkan bantuan itu pasti sesuatu yang sangat krusial dan penting. Saya rasa itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Direktur,
Ini mohon maaf, ada yang ingin menyampaikan barangkali? Pancasila mungkin. Ya, Pancasila, Bu, kok nggak dibacain ya? kenapa? Pancasila. Iya, Pancasila, terus kemudian apalagi itu ya? Wajib, Bu. Indonesia Raya, Bu. Indonesia Raya, ya. Iya, wajib juga itu, Bu. Oke, ya udah nanti kita pikirkan Pak untuk perbaikan kita lebih lanjut. Ya, yang jelas hari ini Pak Dir PIPD, Pak Dir UPD 1, 2, 3 sudah ditemenin para Kasubag TU-nya dengan salah satu atau dua eselon 3-nya yang bertugas apel hari ini. Mari sama-sama kita tetap standby di kantor ini ya untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di rumah saja, kerja dari rumah. Karena tuh kenapa kebijakan ini kita lakukan adalah untuk memutus mata rantai penularan. Kalau kita di rumah tetap kemana-mana ya tidak putus-putus rantainya. Saya rasa itu demikian Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri apel pagi hari ini. Mohon maaf tadi saya ngos-ngosan karena ngejar sampai di ruangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Recording stopped. Teman-teman kalau ada informasi terkait yang terkonfirmasi positif, tolong segera ya dilaporkan baik langsung maupun melalui Kasubag TU-nya supaya penanganan juga bisa langsung cepat gitu. Dan tidak usah ragu-ragu untuk menuliskan nama lengkapnya siapa untuk kepentingan penanganan cepat dan untuk kepentingan tracing-nya. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Bu. Kami ada penambahan satu, Bu. Siapa? Hegar Perdana, Bu, staf kami sudah. satu. Ya, Hegar Perdana sudah terlaporkan tadi malam. Oh iya, baik, Bu. Oke. Ikhwan gimana tuh Pak Indra, Ikhwan, Wawan? Oh, Wawan juga, tapi udah 1 minggu ini isolasi Wawan. Tapi belum terdaftar. Udah, Bu, udah terdaftar Wawan. Udah. Wawan udah. Ya. Ya, sudah. Ya. Baik, Bu, makasih, Bu. Ya. PIPD. Saya izin isolasi, Bu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Saya berharap ini Senin Selasa kan ini keputusan yang kita ambil mudah-mudahan bisa kita terus sampai tanggal 20 gitu ya. Hanya kita menunggu kebijakan secara menyeluruh dari Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan supaya masing-masing komponen juga sama gitu. Ini kan kita tidak sama antara satu komponen dengan yang lainnya. Maka tidak ada kebijakan tertulis yang kita buat karena memang ya apa yang kita lakukan ini kita menyelaraskan dengan instruksi Menteri nomor 15 dan nomor 16 itu ya. Sama-sama lah kita menjaga diri. Tujuan kita adalah satu, kinerja kita tetap kita lakukan, kesehatan kita tetap terjaga. Gitu. Oke, gitu ya. PIPD tolong nanti dicek lagi ada penambahan apa tidak, dilaporkan segera. Bagi yang mengalami positif COVID, tetap kita ajak untuk komunikasi kerja seperti ini, ya kan dari kamarnya kan bisa berkomunikasi supaya juga tidak kosong banget gitu ya di ngelihat kanan kiri tembok gitu, tetap harus bisa kita ajak untuk memikirkan yang lainnya. Tidak kita bebani tugas-tugas yang berat, tetapi paling tidak tetap ada informasi dari kantor atau informasi tentang pekerjaan kantor. Jadi jangan terus kemudian isolasi fisik, tapi kemudian diisolasi juga informasi dari kantor. Ini nanti malah membuat stres. Yang penting jangan stres teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah takut.
ya. Ini petugas medis sudah siap dengan obat-obatannya. Artinya penanganan COVID sekarang itu tidak seperti Maret 2020. Kalau 2020 semua dokter masih bingung mencari-cari obat. Kalau sekarang kan sudah banyak obat, banyak juga debatnya, gitu ya. Kayak ivermectin misalnya, itu obat cacing, itu obat COVID dan yang lain-lainnya. Nggak usah kita pikirkan, ya, nggak usah kita pikirkan itu. Yang jelas sudah banyak alternatif baik secara medis maupun non medis kita sudah temukan. Yang penting hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, jangan panik. Jangan khawatir karena rasa-rasa itu yang kemudian malah menimbulkan ya beban tersendiri di dalam tubuh kita dan itu memperburuk imun kita. Itu ya, tetap tenang ya. Santuy saja gitu. Ya, kita nikmati kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, mudah-mudahan dalam 20 hari situasi sudah melandai dan kita bisa kembali normal lagi. Terima kasih, selamat bertugas teman-teman. Silakan lanjut. Pak Ben, ini ada SPM ya, rapat SPM ya, jam 9 ya? Iya Bu, siap ada Bu jam 9 Bu. Kita udah bergabung nih, udah 25 orang Bu bergabung. Oke, ya silakan lanjut. Ayo teman-teman kita lanjut ke channel yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.